Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Eh, Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang website pembelajaran digital Mentari yang terdiri dari anggota kelompoknya itu adalah Jaki Pairin Wasninggi, Widya Octaviani Khairunisa, Raihan Ahmad Rafizki, Gani Arzeti, Zidan Muhammad Dayan, Subaika, Jihan Alamsyah, dan Oktar Rahmadina. Oke teman-teman, untuk tampilan pertama pada saat kita ingin login dari Mentari adalah seperti ini ya teman-teman. Mentari adalah sistem pembelajaran daring resmi yang dikembangkan oleh Universitas Pamulang sebagai pengganti e-learning Mentari. Mulai digunakan secara resmi pada semester genap 2024 atau 2025, dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembelajaran LP3 dengan dukungan Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi LPTI. Mentari dirancang untuk mendukung proses pembelajaran digital yang lebih terintegrasi dan sesuai dengan standar akademik universitas. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di tanda nomor 1 itu adalah username. Teman-teman bisa menggunakan nomor name teman-teman ya yang terdapat di dalam KT. Kalau untuk passwordnya dia adalah Unpam hashtag 6 digit terakhir dari name teman-teman semuanya. Lalu teman-teman bisa mencentang di bagian nomor 3. Untuk nomor 4 itu teman-teman bisa lalu teman-teman bisa masuk di bagian nomor 4. Kalau teman-teman ingin mengulik lebih dalam tentang Mentari ini, teman-teman bisa memencet link yang terdapat di dalam nomor 5. Dan ini adalah tampilan dalam Mentari setelah kita login ya teman-teman. Bagian ini adalah bagian awal dari platform pembelajaran daring itu Mentari. Di dalamnya terdapat banyak tools yang dapat diakses oleh mahasiswa atau mahasiswi Universitas Pamulang, mulai dari dashboard, course list, pencarian mata kuliah, fitur tampilan terang gelap, dan lain-lain. Untuk bagian nomor 1 di situ terdapat dashboard. Di situ teman-teman bisa dapat menemukan berbagai macam mata kuliah yang ingin teman-teman buka. Dan di nomor 2 ada course list. Di situ itu terdapat list mata kuliah yang terdapat di dalam website digital ini ya teman-teman. Kalau untuk bagian nomor 3 itu terdapat bisa night mode dan siang mode. Untuk nomor 4 di situ teman-teman bisa gunakan untuk logout ya teman-teman dari website ini. Di bagian nomor 5 di situ terdapat kita bisa mencari sebuah mata kuliah pelajaran dari situ. Dan untuk nomor 6 teman-teman bisa gunakan untuk mencari semester apa yang ingin teman-teman cari pada mata kuliah yang teman-teman butuhkan. Pada nomor 7 teman-teman bisa melihat kalender akademik yang tersedia di dalam website ini. Untuk nomor 8 itu adalah list mata kuliah yang ada di website ini. Dan nomor 9 teman-teman bisa melihat kalender akademik di dalamnya. Untuk nomor 10 di situ terdapat course atau mata kuliah yang terdapat di mata kuliah teman masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu ada tools kalender Unpam. Bagian ini adalah salah satu tools yang terdapat di dalam platform pembelajaran daring Mentari. Bagian ini menyediakan informasi mengenai berbagai macam kalender yang ada di Universitas Pamulang, mulai dari kalender akademik, kalender perkuliahan, reguler A, B, diploma, reguler C, Kamis dan Sabtu, sarjana dan diploma reguler A dan B, pasca sarjana, dan reguler C pasca sarjana. Lalu selanjutnya di sini ada tools course
Ini adalah salah satu tools yang terdapat di dalam platform pembelajaran daring Mentari. Bagian ini tertampilkan setelah kita mengklik salah satu mata kuliah yang ingin kita buka. Seperti contoh pada gambar, di dalamnya terdapat mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kita bisa memilih pertemuan keberapa yang ingin dibuka. Untuk selanjutnya di sini adalah partisipan. Pada bagian ini teman-teman dapat mencari tahu siapa saja yang terdapat di dalam kelas pada setiap semesternya. Partisipan adalah fitur dalam sistem Mentari yang berfungsi untuk menampilkan daftar pengguna, dosen maupun mahasiswa yang terlibat aktif dalam satu mata kuliah atau kelas daring tertentu. Dan ini adalah alur perkuliahan materi seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar. Untuk mengerjakan mata kuliah secara daring ini, teman-teman harus menjawabnya secara berurutan mulai dari pretest, modul, video ajar, PowerPoint, artikel riset, materi lainnya, forum diskusi, penugasan terstruktur, post-test, dan kuesioner. Ketiga gambar ini merupakan alur kuliah daring di Mentari. Mahasiswa atau mahasiswi diharapkan mengerjakan secara bertahap mulai dari pretest, mengukur pemahaman awal mahasiswa sebelum memulai materi. Akses materi pembelajaran meliputi buku atau modul, video ajar, PowerPoint, artikel riset, dan materi lainnya. Forum diskusi berpartisipatif aktif dengan minimal 2 tanggapan. Penugasan terstruktur mengumpulkan tugas sesuai instruksi dosen. Post-test evaluasi pemahaman setelah mempelajari materi. Kuesioner mengisi survei untuk evaluasi perkuliahan. Semua tahap menggunakan sistem restriksi pembatasan sehingga ada batasan waktu yang harus mahasiswa atau mahasiswi pahami. Jika terlewat salah satu saja, maka tidak dianggap hadir oleh sistem. Maka dari itu, mahasiswa atau mahasiswi dituntut untuk menyelesaikan setiap langkah secara berurutan untuk dianggap hadir dalam pertemuan tersebut. Untuk selanjutnya di sini adalah bagian forum diskusi. Forum diskusi juga termasuk untuk sebagai nilai absensi. Jika terlewat, maka absensi tidak akan dibaca oleh sistem karena kita melewati forum diskusi ini. Topik dari forum diskusi disediakan oleh dosen dan disesuaikan dengan materi minggu waktu tersebut. Instruksi khusus berupa pertanyaan terbuka, studi kasus, dan lain-lain. Mahasiswa atau mahasiswi memiliki batas waktu sebelum forum diskusi ditutup sesuai dengan jadwal mingguan, minimal 2 tanggapan atau 1 tanggapan utama dan 1 tanggapan balasan. Dan selanjutnya di sini ada UTS dan UAS. Seperti teman-teman bisa lihat pada gambar, UTS ujian tengah semester adalah evaluasi yang dilakukan di pertengahan semester setelah pertemuan ke-7 untuk 2 SKS atau setelah pertemuan ke-11 untuk 3 SKS untuk menilai pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan sejak awal perkuliahan. UAS ujian akhir semester adalah evaluasi dari awal hingga akhir, biasanya dilakukan setelah pertemuan ke-14 untuk 2 SKS atau setelah pertemuan ke-21 untuk 3 SKS setelah semua sesi daring dan lab dan tatap muka selesai. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman mahasiswa atau mahasiswi semua bisa memahami apa yang saya terangkan mengenai website pembelajaran digital Mentari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah.